Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut akan kami jelaskan mengenai perbedaan SPKN dan SPIP dan adapun kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Algan Rahmanda, yang kedua ada Alan Firmansyah, yang ketiga ada Andika Yanwar dan Utomo, dan yang terakhir ada Muhammad Zakifan. Berikut ada pengertian pemeriksaan keuangan negara. Pengertiannya itu adalah pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun lingkup pemeriksaan keuangan negara yaitu perusahaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan ini meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawabnya adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Proses pemeriksaan keuangan negara ini yang tadi adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau prinsip tata kelola yang baik. Secara sederhana, pemeriksaan keuangan negara yaitu pemeriksaan atas semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Adapun jenis pemeriksaan keuangan negara yaitu seperti pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alan Firmansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pemeriksaan keuangan negara. Nah, yang pertama, dari manfaat dari pemeriksaan keuangan negara yakni yang pertama menyediakan hasil dan dapat diandalkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Selanjutnya, penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tidak lanjut yang efektif. Selanjutnya, peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan efektivitas peran aparat pengawasan internal dan pemerintah. Sedangkan yang terakhir, peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, Arin. Adapun unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara yakni hubungan tiga pihak yang terdiri atas pemeriksaan keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab, dan penggunaan LHP. Selanjutnya, hal pokok, subjek materi dan informasi hal pokok seperti kriteria pemeriksaan, bukti pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang sebenarnya kita akan berbicara tentang perbedaan SKPN atau sistem keuangan negara, sistem pemeriksaan keuangan negara dengan sistem audit. Nah, jadi kita akan berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya perbedaan dari SPKN dan SPAP ini. Jadi yang pertama tentu saja itu memiliki banyak perbedaan. Perbedaan inilah karena salah satunya yang pertama adalah sistem, sedangkan yang sistem pemeriksaan
Yang kedua itu adalah sistem. Nah, jadi yang pertama tuh ruang lingkup, terus yang kedua itu ada kegiatan yang diatur, yang ketiga pengendalian mutu, yang keempat ada standar pelaksanaan, yang kelima ada standar pelaporan. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaannya. Yang pertama kita akan masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup di sini yang dimaksud ruang lingkup itu adalah bagaimana sih sebenarnya lingkup dari SPKN itu. SPKN itu sendiri, lingkupnya itu adalah berlaku bagi pemeriksa BPK ataupun kantor angkutan publik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pengelola keuangan negara. Sedangkan untuk SPAP itu, ruang lingkupnya adalah berlaku bagi seluruh angkutan publik dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa di sektor wisata. Jadi kemudian yang kedua, ada kegiatan yang diatur. Jadi kegiatan yang diatur ini, yang pertama, SPKN itu ruang lingkupnya adalah pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan untuk SPAP itu adalah auditing, atestasi, ada akuntansi dan review, dan konsultasi. Kemudian yang ketiga ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu itu di SPKN itu hanya sedikit disinggung dalam standar umumnya. Sedangkan untuk di SPAP itu diatur secara khusus dalam suatu kumpulan standar tersendiri. Yang keempat ada standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan untuk SPKN adalah adanya perencanaan dan supervisi pemahaman atas SPI, pengelolaan bukti yang kompeten, perkomunikasian informasi oleh pemeriksa pertimbangan hasil. Yang pemeriksaan hasil, pemeriksaan sebelumnya. Kemudian merancang pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyimpanan, terus ada kecurangan dan ketidakpatuhan pengembangan temuan perdokumentasian proses pemeriksaan. Kemudian untuk SPAP itu standar pelaksanaannya itu mulai dari pada standar auditing dalam SPAP standar itu meliputi adanya perencanaan dan supervisi, kemudian ada pemahaman atas SPI, kemudian perolehan bukti yang kompeten. Di SPKN mengadopsi standar pelaksanaan terdapat pada standar auditing SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Kemudian untuk pelaporannya sendiri, di SPKN itu pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan adalah penerapan prinsip akuntansi yang digunakan itu informatif atas laporan pemeriksa yang harus memadai pertanyaan pemeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksa. Kemudian ada pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, kemudian ada pelaporan tentang kepatuhan terhadap undang-undang, kemudian pelaporan kondisi SPI objek pemeriksaan, kemudian ada pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, kemudian pelaporan mengenai informasi rahasia penerbitan dan distribusi laporan. Untuk SPAP sendiri, standar auditingnya itu pelaporannya adalah pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan pengungkapan informatif, terus ada pengungkapan informatif atas laporan pemeriksaan yang harus memadai, kemudian ada pernyataan pemeriksaan atas keseluruhan hasil pemeriksaan. Untuk SPKN mengadopsi standar pelaporan dalam standar auditing dalam SPAP dengan memberikan beberapa tambahan sendiri. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, pada Zaki, dipersilahkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala penerapan SPKN atau standar pelaporan keuangan negara. Ini standar pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama adalah pelaksanaan review yang diatur dalam standar umum belum dirancang secara konsisten dan hasilnya tidak dipublikasikan secara luas. Hal ini sering terjadi di negara kita. Yang kedua adalah angkutan publik yang melakukan pemeriksaan atas nama BPK akan mengalami kesulitan karena adanya dua standar yang mengikat. Jadi dua standar yang mengikat itu dari standar di standar SPKN dan standar umum. Yang ketiga, penetapan kriteria pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang ditetapkan oleh pemeriksa pada saat menjelang proses pemeriksaan bisa mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak objektif karena bisa terjadi ketidaksinkronan dengan sasaran kinerja yang ditetapkan oleh objek pemeriksaan. Jadi dalam penerapan kriteria pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini tidak boleh ditetapkan pada saat pemeriksaan. Yang terakhir adalah standar pelaporan informasi rahasia belum didukung dengan sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembocoran informasi tersebut.
Contohnya terbaru ada kebocoran hasil temuan audit investigasi atas kasus Bank Senturi tidak jelas proses pencarian pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebocoran hasil dalam suatu perusahaan ini sering terjadi. Bahkan kasus yang terbesar adalah kebocoran pada kasus Bank Senturi Indonesia. Selanjutnya mungkin di sini sedikit penambahan, saya akan menjelaskan beberapa perbandingan standar profesional akuntansi publik atau SPAP dan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Ada 3 hal. Yang pertama adalah standar umum, yang kedua standar pelaksanaan, dan yang ketiga adalah standar pelaporan. Jadi yang pertama standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Nah, dalam hal SPKN, pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional untuk memenuhi melaksanakan tugas pemeriksaan. Dalam SPKN, auditor lebih ditekankan pada kemampuan auditor dalam pelaksanaan tugas, sedangkan dalam standar umum, auditor ditekankan paling tidak memiliki pendidikan formal tentang audit dan akuntansi. Jadi di sini terdapat perbedaan mencolok antara standar umum dan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua adalah standar pelaksanaan. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Ini biasanya audit secara umum ya. Selanjutnya adalah dari SPKN atau standar pemeriksa keuangan negara ini. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Dalam PSEP 02, 3 poin pertama merupakan adopsi dari IAI, sehingga pernyataan ini sama dengan apa yang diterapkan oleh IAI. Perbedaan antara PSAP dan PSP ini terletak pada di mana SPKN menambahkan beberapa poin, sehingga terlihat bahwa BPK mengetatkan aturan bagi para pemeriksanya dalam melaksanakan tugas karena tahap-tahap seperti komunikasi pemeriksaan dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Akuntan publik atau pihak lainnya akan bekerja untuk atas nama BPK dan sedikitnya mengalami benturan di mana terdapat ada pernyataan standar oleh BPK dan IAI. Dan yang terakhir adalah standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif atau secara umum baik itu di Indonesia maupun di internasional. Dalam PSP 03, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain berlaku secara komprehensif ya. Ini tercantum dalam PSP 03 ya. Dalam PSP 02, di 3 poin pertama merupakan adopsi dari IAI sehingga pernyataan ini sama dengan yang ditetapkan oleh IAI. Perbedaan antara PSA dan PSP ini terletak pada di mana SPKN atau standar pemeriksa keuangan negara menambahkan beberapa poin sehingga terkait ada perbedaan di dalam BPK menetapkan aturan bagi yang pemeriksaannya dalam melaksanakan tugas karena tahapan seperti komunikasi pemeriksaan dengan klien pada awal pemeriksaan jamak dilakukan oleh auditor publik tanpa perlu dimasukkan dalam PSA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kendala dan perbandingan SPKN yang ada di Indonesia. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.